Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 60 sampai dengan halaman 64, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021 dan termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 60 pada bagian ayo latihan aktivitas 2.8. Ayo kita hitung laju darah kita. Ketika kita sedang berolahraga, jantung memompa darah lebih cepat dibandingkan ketika kalian sedang beristirahat. Cobalah baca grafik di bawah ini dan tariklah kesimpulan. Perhatikan grafiknya. Ini adalah grafik 2.21, yaitu grafik data rata-rata laju darah saat berolahraga dan istirahat. Pada saat istirahat, laju darahnya adalah 5000 cm3 per menit. Sedangkan pada saat berolahraga adalah 25.000 cm3 per menit. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak beda laju darah di seluruh tubuh pada saat berolahraga dengan beristirahat? Berarti beda laju darah saat berolahraga dengan saat istirahat adalah pada saat berolahraga 25.000 dikurangi pada saat istirahat 5.000. Jadi hasilnya adalah 20.000 cm3 per menit. Yang kedua, menurut kalian mengapa laju darah pada saat berolahraga lebih cepat dibandingkan pada saat beristirahat? Alasannya, karena pada saat berolahraga otot lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak membutuhkan oksigen. Jantung harus memompa darah lebih cepat agar oksigen terdistribusi dengan baik. Selanjutnya soal nomor 3, hitunglah berapa banyak laju darah di seluruh tubuh per detiknya pada saat istirahat dan pada saat berolahraga. Tunjukkan cara kalian menghitungnya. Dari grafik kita mendapatkan bahwa laju darah saat istirahat adalah 5000 cm3 per menit. Kita rubah ke satuan detik, berarti 1 menit adalah 60 detik. Maka 5000 dibagi 60 hasilnya adalah 83,3 cm3 per detik. Jadi satuannya adalah cm3 per detik. Kemudian laju darah pada saat berolahraga. Perhatikan, pada saat berolahraga adalah 25.000 dibagi waktunya adalah 60 detik, berarti dibagi 60, maka hasilnya adalah 416,7 cm3 per detik. Satuannya adalah cm3 per detik. Selanjutnya pada halaman 63, ini adalah aktivitas 2.9. Ayo kita analisa kegiatan di bawah ini. Pada suatu hari libur, seorang remaja bernama Kiki menuliskan sebuah jurnal tentang aktivitasnya. Jurnal ini berisi makanan yang ia makan beserta aktivitasnya pada hari itu. Coba lingkari setidaknya 3 kegiatan yang menurut kalian harus diganti dan berikan saran kepada Kiki berupa alternatif makanan atau kegiatan untuknya. Perhatikan, ini adalah jurnal Kiki dari jam 11 siang sampai dengan jam 23 malam. Diskusikan dengan teman sebangku kalian dan presentasikan di depan kelas mengenai makanan atau kegiatan yang kalian sarankan untuk Kiki. Jadi yang harus diganti itu ada 3, minimal 3. Berarti yang pertama adalah yang jam 11, sarapan dengan mie instan dan nasi serta keripik kentang.
Yang kedua adalah jam 21 yaitu bermain video game, dan yang ketiga adalah jam 23 untuk tidur malam. Jadi ini 3 kegiatan yang disarankan untuk diganti, sedangkan untuk sarapannya adalah menunya yang harus diganti. Alasannya, sarapan dengan mie instan goreng dan nasi beserta keripik kentang itu penuh dengan lemak trans, terus tinggi juga garam yang lama-kelamaan akan mengakibatkan aterosklerosis dan hipertensi. Jadi untuk lemak ini akan menyebabkan aterosklerosis, sedangkan untuk yang tinggi garam ini akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Terus kedua, untuk bermain game pada saat jam 21. Untuk anak remaja seharusnya sudah saatnya tidur. Karena bergadang atau kurang tidur itu meningkatkan risiko terkena hipertensi. Begitu juga pada saat tidur malam jam 23 atau jam 11 malam. Itu adalah termasuk bergadang, di mana begadang itu akan meningkatkan risiko terkena hipertensi. Selanjutnya pada halaman 64 pada bagian mari uji kemampuan kalian. Yang pertama, mengklasifikasikan di mana letak ventrikel pada gambar di bawah ini. Bagaimanakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? Ventrikel itu berarti bagian yang berada di sebelah bawah jantung. Maka apabila kita lihat dari gambar, maka yang termasuk ventrikel adalah yang B dengan yang D. Inilah ventrikel kiri dengan ventrikel kanan. Sedangkan bagian yang miskin oksigen berada pada saat darah memasuki jantung adalah yaitu ketika memasuki atrium kanan. Atrium kanan itu adalah bagian yang C. Ini adalah darah yang miskin dengan oksigen. Selanjutnya nomor 2, itu memprediksikan. Beberapa bayi lahir dalam keadaan jantung yang berlubang pada saat bagian kiri dan kanan atriumnya. Apakah kondisi jantung seperti ini memengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh? Jelaskan. Yang kedua, untuk jawaban yang kedua inilah darah yang mengandung sedikit oksigen atau miskin oksigen yang berasal dari atrium kanan dapat mengalir ke bagian atrium kiri dan tidak menuju paru-paru. Kenapa bisa mengalir ke bagian kiri? Karena di sini ada bagian jantung yang berlubang. Akibatnya nanti darah yang miskin dengan yang darah kaya oksigen itu akan bercampur dengan darah yang tidak mengalir ke paru-paru, maka darah yang diedarkan adalah darah yang miskin oksigen. Cara mengatasinya, jadi untuk menyelamatkan bayi tersebut harus dilakukan operasi untuk menutup lubang tersebut. Selanjutnya soal nomor 3. Buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran manusia dengan sistem transportasi angkutan atau angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Jadi jawabannya, jika darah memiliki komponen penyusun darah berupa plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, maka kendaraan memiliki komponen berupa bahan bakar, bangku penumpang, dan sopir. Pembuluh darah dan peredaran darah seperti jalan dan rute angkutan. Jadi jantung itu berfungsi seperti halte angkutan. Sementara macam-macam golongan darah bisa diibaratkan dengan macam-macam transportasi darat. Jadi di situ bisa mobil, bisa motor atau dan yang lain-lainnya. Jika pada sistem peredaran darah ada yang namanya pembekuan darah serta gangguan lainnya, maka pada sistem transportasi darat ada yang namanya perbaikan jalan raya dan gangguan perjalanan seperti pohon yang tumbang. Jadi persamaannya untuk sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi di jalan raya itu memiliki jalur peredaran atau jalur angkut. Sedangkan perbedaannya bahwa untuk peredaran darah manusia itu menggunakan jalur searah. Sedangkan untuk sistem transportasi atau angkutan di jalan raya bisa searah dan bisa juga dua arah. Selanjutnya pada bagian menjelaskan nomor 4, beri 2 alasan mengapa pilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. Jadi makanan sangat berpengaruh
terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia karena ada dua hal. Yang pertama, makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dapat menyebabkan aterosklerosis. Sedangkan yang kedua, makanan yang tinggi kandungan garam dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Selanjutnya soal nomor 5, mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia, yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal. Jadi alasannya adalah karena zat besi merupakan mineral untuk menghasilkan komponen yaitu hemoglobin, di mana hemoglobin tersebut bertugas untuk mengikat oksigen. Jadi jika hemoglobin tidak terbentuk, maka kadar oksigen dalam darah pasti akan menurun. Demikianlah video pembahasan untuk IPA halaman 60 sampai dengan 64. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.